Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Cynthia Yilitasari dengan NIM 1900015057 dan partner saya Zakia Intan Maula dengan NIM 2100015043 akan mempresentasikan terkait final project dari kelas dasar pejuang data 3.0 untuk pemrograman MySQL. Di sini kami mengambil judul analisis, yaitu analisis banyaknya penjualan setiap kategori berdasarkan region dan menentukan profit maksimum minimum penjualan berdasarkan setiap kategori. Yang pertama adalah latar belakang dari masalah yang kita ambil. Dalam dunia bisnis, barang atau jasa yang kita tawarkan diharapkan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, kita harus menentukan target pasar yang tepat sehingga kita dapat menyesuaikan produk apa yang cocok untuk setiap target pasar dan strategi marketing apa yang nantinya akan diterapkan. Penentuan target pasar dapat diawali dengan mengasumsikan produk yang kita miliki memiliki potensi di suatu pasar tertentu. Namun, setelah itu perlu dilakukan analisis terhadap hasil penjualan dari produk untuk menguji asumsi awal sehingga kita dapat menetapkan target pasar yang lebih akurat dan sesuai dengan realita. Proses analisis data tersebut dapat dilakukan menggunakan suatu program pada komputer dengan bahasa pemrograman tertentu. Contohnya SQL. Selain SQL, ada juga bahasa pemrograman R, Python, dan lain-lain. Kali ini, kami akan melakukan analisis data menggunakan SQL dengan aplikasi di Beaver pada data customer dan data order yang sudah diberikan. Tujuan dari analisis data ini adalah mencari tahu total penjualan untuk setiap jenis produk yang ditawarkan berdasarkan ketentuan tertentu. Dalam hal ini, region, serta melihat profit tertinggi dan terendah yang dihasilkan dari setiap jenis produk. Untuk mengerjakan dan memperoleh hasil analisis yang dibutuhkan, kami menggunakan fungsi group by dan inner join, karena kami memperoleh dua dataset yaitu data order dan data customer yang mana keduanya saling terkait. Jadi, saat melakukan analisis, kami akan menggunakan irisan dengan nilai yang sama dari kedua data tersebut. Selanjutnya, langsung ke proses pengerjaan, sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada slide sebelumnya. Sebelum melakukan proses analisis data, pertama kita harus mengimpor dataset yang akan dianalisis. Untuk proses pengimporan dataset, pertama kita akan mengklik kanan di list tabel, lalu klik nanti import data. Sampai muncul tampilan seperti pada gambar. Apabila sudah muncul tampilan seperti ini, klik next, lalu pilih dataset yang akan kita impor ke aplikasi di Beaver. Untuk proses ini, kita klik next saja sampai nanti muncul perintah proceed. Apabila sudah muncul, klik proceed. Karena kami menggunakan dua dataset, yaitu data order dan data customer, setelah berhasil mengimpor data order, kami melakukan perulangan pada proses sebelumnya untuk mengimpor data customer. Setelah proses pengimporan data berhasil, nanti akan muncul list pada tabel seperti pada gambar, nama dari dataset yang kita impor. Selanjutnya adalah menampilkan dan membaca dataset. Proses ini dilakukan agar kita memiliki gambaran umum tentang data yang kita miliki sebelum nantinya dilakukan proses analisis. Pada gambar terlihat bahwa data order dan data customer saling terkait dan keduanya juga memiliki kolom customer ID. Nantinya kolom customer ID ini akan kita joinkan menggunakan fungsi inner join. Tujuan dari proses tersebut adalah untuk menghilangkan data customer yang tidak melakukan order dan menghilangkan data order yang tidak terhubung ke customer manapun. Selanjutnya, menyeleksi kolom yang diperlukan dalam proses analisis. Meskipun nanti hasil akhir atau output akhir dari proses analisis ini menampilkan seluruh kolom,
Namun, kolom-kolom yang ada di gambar seperti customer ID, region, kategori profit, dan lainnya, ini akan menjadi fokus utama dari proses analisis yang kami lakukan. Kemudian akan dijelaskan terkait sintaks untuk mencari total penjualan setiap kategori berdasarkan region, menentukan profit maksimum penjualan berdasarkan setiap kategori, dan menentukan profit minimum penjualan berdasarkan setiap kategori. Untuk yang pertama yaitu mencari total penjualan setiap kategori berdasarkan region. Untuk mencari total penjualan tersebut, kita butuhkan fungsi group by, yang mana kita juga nantinya akan menginputkan fungsi aggregate count untuk menjumlahkan kuantiti yang nantinya akan disimpan ke dalam tabel terbaru dengan tabel jumlah dari data customer. Di sini kita juga menggunakan fungsi inner join, karena data yang akan kita gunakan ialah irisan dari data customer dan data order. Dengan kata lain, data yang kita gunakan ini hanyalah data customer yang melakukan order dan data order yang terhubung dengan data customer. Kemudian, kita akan mengelompokkan data tersebut ke dalam satu value yang sama berdasarkan kategori dan region. Kemudian di sini nanti untuk hasilnya yaitu akan ada di tabel jumlah, yang mana data tersebut sudah terurut dari data terbesar sampai data terkecil, karena kita sudah menggunakan di sini fungsi descending order. Kemudian untuk menentukan profit maksimum penjualan berdasarkan setiap kategori, di sini kita juga menggunakan fungsi group by dan juga menggunakan fungsi aggregate max untuk mencari maksimum profit yang nantinya hasilnya itu akan ada pada tabel terbaru maksimum dari data customer. Kita di sini juga menggunakan fungsi inner join karena data seperti sebelumnya, data yang akan kita gunakan hanyalah data irisan dari data order dan data customer. Kemudian kita akan mengelompokkan data tersebut ke dalam satu value yang sama, yaitu berdasarkan kategori. Dan nanti hasilnya itu ada pada tabel maksimum, yang mana keluaran dari hasil tersebut sudah terurut dari data terbesar sampai data yang terkecil, karena di sini kita juga menggunakan fungsi descending order. Untuk yang terakhir yaitu menentukan profit minimum penjualan berdasarkan setiap kategori. Di sini untuk sintaksnya hampir sama dengan fungsi mencari profit maksimum, hanya perbedaannya di sini fungsi aggregate-nya, yang mana kita menggunakan min untuk mencari minimum profit yang nantinya itu akan kita simpan ke dalam tabel terbaru, yaitu tabel minimum dari data customer. Jadi kita juga menggunakan inner join, dan kemudian data ini akan dikelompokkan ke dalam satu value yang sama, yaitu berdasarkan kategori, yang mana nanti hasilnya ada pada tabel minimum, dan hasil tersebut sudah terurut dari yang paling kecil hingga yang paling besar, karena di sini kita juga menggunakan fungsi descending order. Di sini ialah hasil output dari yang pertama, yaitu mencari total penjualan setiap kategori berdasarkan region. Kita fokus kepada tabel yang ada tanda kotak merahnya ya. Di sini terlihat sebaran region terhadap kategori ini tepat satu value. Sini kita peroleh hasil yang pertama untuk kategori office supplies. Untuk daerah barat, di sini kita peroleh total penjualan sebanyak 30.108. Dan untuk daerah barat, total penjualannya sampai 26.429,
Dan untuk daerah tengah yaitu total penjualannya sampai 22.408, dan untuk daerah selatan di sini total penjualannya yaitu 15.529. Kemudian untuk kategori furnitur untuk daerah barat di sini total penjualannya itu mencapai 10.875, dan untuk daerah timur total penjualannya mencapai 9.567, dan untuk daerah tengah total penjualannya mencapai 7.615, dan untuk daerah selatan total penjualannya sampai 5.046. Kemudian untuk kategori teknologi untuk daerah barat total penjualannya mencapai 9.656, untuk daerah timur di sini mencapai 8.403, dan untuk daerah tengah ini mencapai 6.631, dan kemudian untuk daerah selatan total penjualannya mencapai 4.549. Di sini terlihat bahwa setiap kategori penjualan terbesar dari daerah barat dan yang terendah itu ada pada daerah selatan. Dan untuk kategori office supplies di sini memiliki banyak peminat dengan peminat paling sedikit untuk kategori teknologi. Kemudian output dari sintaks profit maksimum penjualan berdasarkan setiap kategori. Jadi kita fokus kepada kotak merah, di mana kategori di sini ada office supplies, furniture, dan teknologi, dan ada hasil maksimumnya. Nah, di sini diperoleh bahwa profit maksimum dari kategori office supplies di sini itu mencapai Rp999.408, dan untuk profit furniture ini mencapai 99.432, dan untuk profit dari kategori teknologi ini mencapai 982.722. Kemudian output dari sintaks mencari profit minimum penjualan berdasarkan setiap kategori, kita lihat di sini yang ada pada kotak merah. Ini juga sudah sesuai ya kategorinya, ada office supplies, teknologi, dan furniture dengan di sini untuk profit minimumnya. Untuk kategori office supplies di sini profit minimum mencapai minus Rp91, dan untuk kategori furnitur di sini profit minimumnya itu minus Rp1.038.606, dan untuk kategori teknologi profit minimumnya itu mencapai minus Rp1.007.944. Demikian presentasi dari hasil final project dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.